Halo para PKI, penikmat kuliner Indonesia atau pecinta kuliner Indonesia, dimanapun Anda berada. Sekarang kita beli daging ayam dulu ya, buat bahan bikin chicken siomay, siomay ayam. Nah, ini yang di tempat hijau, ini hijau atau biru nih ya? 3 kg, sini pesanan saya ini, bahan bikin chicken siomay. Yes, 3 kilo. Wadaw, waduh pantatnya dipotong. Hahaha. Nah, ini tadi ayam yang udah kita beli ya, daging ayam yang udah kita beli di tukang dagang ayam ya. Ini 1 kg cuma 26.000. Wow, murah banget ya teman-teman. Anda atau saya dikasih uang 1 juta atau bahkan 10 juta atau 1 miliar. Suruh bikin 1 ekor aja, bikin sendiri. Nggak bakal bisa, keles. Hahaha. Ini dagingnya yang sudah dicuci bersih dan sebentar lagi akan aku potong-potong. Sekarang kita potong-potong dulu daging ayamnya. Kita file ya, file diambil dagingnya aja. Daging aja maksudnya tulangnya yang kita nggak pakai, tapi kulitnya kita pakai, lemak-lemaknya juga kita pakai semua teman-teman. Karena lemak dan kulitnya malah bikin rasanya semakin yummy. Dikuliti dulu, diambil kulitnya, dipotong-potong ya, potong-potong biar nanti kerjanya kalau mau di blendernya atau pakai Robocop ya, kerjanya tidak terlalu berat. Jadi kita potong-potong kecil-kecil sekalian ya. Sekali lagi teman-teman, untuk bikin siomay, chicken siomay ya, harus pakai juga kulitnya dan juga lemak-lemaknya dipakai ya, karena nanti bikin rasanya lebih kenyal, juga lebih yummy ya, lebih gurih, lebih nikmat kalau pakai lemak-lemaknya dan juga pakai kulit-kulit ayam. Yummy. Ya, kita potong-potong terus kotak-kotak agak kecil ya. Supaya apa? Biar apa? Biar nanti kerjanya blendernya atau Robocopnya nggak terlalu berat. Dan jangan lupa ya teman-teman, kita ngerjakannya dengan penuh cinta, rasa gembira dan rasa syukur ya. Karena semuanya ini dari hidup, oleh hidup dan untuk kehidupan. Sambil nyanyi, yuk. Semua yang kulakukan di bawah matahari harus untuk cinta. Semua yang kuperbuat di atas bumi ini harus demi cinta. Karena adaku, karena lahirku, karena hidupku, semua karena cinta. Aku ada karena cinta. Aku lahir karena cinta. Aku hidup karena cinta. Semua karena cinta. Nah, sekarang udah kita potong-potong semua. Kemudian daging ayamnya siap untuk diproses selanjutnya. Nah, sekarang sebelum kita siapkan bumbu-bumbunya ya, kita simpan dulu daging ayamnya ke pendingin biar aman dia. Kita masukin ke freezer. Dan sebentar lagi kita akan siap-siap bikin bumbunya. Bumbu pertama yang wajib tidak boleh tidak pakai adalah onion alias bawang merah.
Dan a little bit bawang putih ya, sedikit bawang putih. Juga jangan lupa. Buat yang suka kerja di dapur, working in the kitchen, don't forget your apron ya. Jangan lupa pakai apronnya ya, supaya kerjanya bisa lebih hygiene dan kita lebih mantap. Sekarang kita kupas ya teman-teman, bawang merahnya kita kupas. Dikupas-kupas bawangnya, dikupas-kupas. And then after that ya, kita setelah dikupas bersih, garlic and onion, bawang putih dan bawang merahnya kita rajang-rajang kasar aja teman-teman ya. Potong-potong kasar aja, nanti buat di saute. Di saute ya, dipanaskan sampai layu dan sampai keluar aroma bawangnya yang wow. Nah, sekarang saatnya kita mau mensaute bawang merah dan bawang putihnya tadi ya. Kita panaskan dengan api kecil aja kawan-kawan. Wajannya kita panaskan dengan api kecil dan kita kasih sedikit oil, sedikit minyak sayur atau ya minyak goreng biasa bisa ya. Kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian kita aduk-aduk sedikit ya, sampai nanti dia layu dan beraroma. Aromanya ini sangat yummy ya. Ini aroma bawang merah bawang putih ini yang konon katanya bikin Indonesia dulu pernah dijajah oleh VOC, dijajah oleh Belanda karena rempah-rempahnya. Nah, salah satu rempah-rempah khas Indonesia adalah penghasil bawang merah dan bawang putih yang mendunia. Nah, ini penampakannya. Nah, ini sudah alum dia. Onion and garlic sauteed. And then, sekarang kita keluarkan daging ayamnya dari pendingin. Sekarang kita siap mencampur dengan bumbu. Apa aja bumbu-bumbunya? Nah, yang pertama ada pengenyal daging. Kemudian tepung tapioka, penyedap rasa. Kemudian kecap asin, jangan lupa. Kemudian saus tiram atau oyster sauce ya. Juga kita pakai garlic oil ya. Ada juga minyak wijen. Wah, ini penting banget. Merica bubuk, jangan lupa. Nanti semua bumbu-bumbu itu kita campur jadi satu di adonan dagingnya ya. Oh ya teman-teman, kalau tadi teman-teman mau pakai kecap asin atau juga bisa pakai garam ya. Kalau mungkin nggak mau pakai garam bisa pakai kecap asin. Tinggal pilih garam atau kecap asin atau garam. Pertama-tama di tepung tapioka dicampur dikit dengan pengenyal daging ya. Jadi pengenyal daging ini harus dicampur dulu dengan tepung dia. Nggak boleh langsung dimasukin. Dia harus dicampur bersama tepung ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu, campur sampai rata tapioka dan pengenyal ya. Pengenyalnya pengenyal bakso itu loh teman-teman ya. Gampang bisa didapat di mana-mana. And then masukkan ke dalam adonan daging tadi ya. Kita masukkan tepung tapioka yang sudah dicampur dengan pengenyal daging. And then masukkan juga penyedap rasa ya, secukupnya ya. Nanti resep ukuran-ukurannya akan saya sampaikan, akan saya tuliskan di deskripsi ya. Kemudian masukkan saus tiram alias oyster sauce ya. 1 kilo oyster sauce-nya cukup 1 sendok makan. 1 kilogram daging ayam. Ini kalau 2 kilogram ya 2 sendok. 3 kilogram ya kasih 3 sendok ya. Ya lebih kurang ya, bisa dilebihin dikit, bisa dikurangin dikit. And then jangan lupa garlic oil ya. Garlic oil ini bisa bikin sendiri ya. Jadi bawang putih yang dirajang, di blender halus, kemudian ditumis dengan minyak panas dengan api kecil. Kemudian ini yang wajib, minyak wijen. Ini yang bikin aromanya yummy dan rasanya wow, wangi, enak, gurih, sedap banget. Minyak wijen ya, kasih aja 2 atau 3 sendok nggak apa-apa.
agak banyak dikit nggak apa-apa. Minyak wijen malah bikin semakin yummy. Don't forget ya, merica bubuk. Merica bubuk sesuai dengan selera ya. Sesuai dengan selera takarannya. Kemudian mau pakai garam atau kecap asin. Saya pakai kecap asin aja ya. Kecap asin kasih 1 kilogram daging ayam, kasih 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Kalau sudah dikasih kecap asin boleh nggak usah dikasih garam, atau kecap asin sedikit kasih garam sedikit juga boleh ya. Nah, jangan lupa kasih sedikit baking powder ya. Ini baking powder, jadi pengembang kue gitu ya. Jadi nanti supaya ketika adonan siomainya di steam, dikukus, nanti dia agak ngembang begitu ya. Jangan lupa kasih dikit aja baking powder. And then semua bahan yang sudah kita campur sekarang kita aduk yang rata ya. Jadi ini aduknya harus benar-benar telaten, sabar ya, diaduk sampai benar-benar bercampur semua ya. Jadi semua bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi betul-betul kita aduk dengan, jangan lupa, dengan hati yang selalu bersyukur, dengan hati yang gembira, dengan rasa cinta. Ingat semuanya ini berasal dari hidup, yang mengelola juga hidup, dan akan dikembalikan kepada kehidupan ya. Ayamnya tadi, daging ayamnya berasal dari ayam yang hidup, kemudian sekarang kita kelola hidup dan kembali kepada hidup. Nah, ini penampakannya. Waduh, aromanya teman-teman. Aromanya ada bau minyak wijennya. Wih, enak banget bercampur dengan lemak-lemak daging ayamnya. Wih. Ya, kita aduk terus ya. Kita aduknya harus aduk yang rata, harus telaten ya. Bener-bener. Wow, aromanya yummy. Oke, sekarang proses selanjutnya langsung kita blend ya teman-teman. Bisa pakai blender atau pakai Robocop ya. Pertama-tama kita blend garlic and onion ya, bawang putih dan bawang merahnya yang sudah dilayukan tadi ya, sudah keluar aromanya. Ini aku pakai blender yang kecil dan murah teman-teman ya. Ya cuman harga 30.000 atau 50.000 atau 60.000 nih kalau nggak salah dulu ya. Teman-teman kalau punya blender atau Robocop yang besar lebih enak. Nah, kita blend dulu bawang merah dan bawang putihnya supaya dia lebih lembut dulu ya. Kita lembutkan dulu. Kemudian tambahkan sedikit ya, secukupnya adonan daging ayamnya. Biar nanti dia lebih bercampur dengan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan ini ya. Kita blend lagi lebih halus supaya campur nanti lebih gampang merata. Ini teman-teman kalau punya blender atau Robocop yang besar sebenarnya lebih cepat ya, langsung sekali aja, nggak perlu berulang kali. Ini karena aku pakai blender yang kecil sehingga harus berulang kali, beberapa kali. Tetapi juga kalau teman-teman memblendernya sekalian, jangan lupa jangan terlalu lama ya ngeblendnya, karena dagingnya jangan terlalu halus, jangan terlalu lembut ya. Yang perlu lembut tadi bawang merah dan bawang putihnya aja. Tapi untuk dagingnya jangan terlalu lembut, biar nanti siomainya jadinya agak ada tekstur kenyal-kenyal, dagingnya masih terasa. Gerejel-gerejelnya gitu masih ada ya.
Yuk kita blend semua. Teksturnya mau tingkat kelembutannya tergantung selera ya teman-teman. Anda mau yang agak kasar atau mau bikin lembut banget. Kalau lembut banget, dibikin lembut banget nanti teksturnya jadi seperti bakso, dia halus begitu. Tapi kalau agak kasar dia masih ada gerejel-gerejelnya. Jadi digigit tuh masih ada tekstur-tekstur dagingnya begitu ya. Tidak jadi seperti bakso nanti siomay-nya. Tapi ya tergantung selera. Mau blendernya lama maka dia jadinya lebih lembut. Kalau tidak terlalu lama ya dia agak kasar sedikit. Yuhu. Jangan lupa ya teman-teman, kita mengerjakannya harus selalu penuh dengan sukacita dan semangat dan rasa cinta dan syukur. Ku sadar hidup ini hanya sebentar. Untuk apa putus asa, kan buang waktu saja. Bukankah setiap orang punya problema yang harus kita lalui dengan hati yang tabah, kawan. Nah, setelah di blend semua, sekarang kita waktunya tambahkan, ya kita aduk dulu, kita aduk yang rata dan sambil kita tambahkan tepung tapioka dan juga tepung terigu sedikit ya. Kasih tepung terigu. Kalau teman-teman lebih suka banyak tepung terigu ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sedikit biar supaya rasa dagingnya lebih terasa. Jadi nggak terlalu banyak tepung ya. Jadi masukkan tepung kanji atau tepung tapioka secukupnya dan tepung terigu sesuai dengan selera ya. Semakin sedikit tepung terigunya maka rasa dagingnya akan semakin strong. Tapi teksturnya juga jadi lebih bagus kalau kita campur dengan tepung terigu dan tepung kanji. Ya ini diaduk terus teman-teman. Harus diaduk terus, diaduk sampai kuat. Diaduk dengan kekuatan, dengan power ya sampai dia adonannya benar-benar padat, keset ya dan nanti jadi berat. Jadi kita aduk terus sampai berat, terasa berat, terasa berat, terasa berat terus. Ya kira-kira perlu waktu sekitar 10 menit ya, 10 menit mengaduknya. Karena benar-benar harus rata, merata. Supaya adonannya nanti benar-benar padat dan jadi kenyal. Jadi dia jadi kenyal seperti adonan bakso, dia agak kenyal begitu ya. Kenyal. Keset, kenyal, padat, ya, berat, terasa berat. Ketika kita mengaduk itu terasa berat banget ya. Kira-kira 5, 7, 10 menit lah, lebih kurang 10 menit. Diaduk terus, diaduk terus, diaduk terus ya. Diaduk terus, diaduk terus, diaduk terus. Nah, ini sudah mulai terasa berat banget ini. Kenyal, berat. Nah, berarti sudah. Nah, ini bahan siomay-nya sudah jadi ya, sobat-sobatku. Nah, sebelum nanti kita bungkus dengan kulit siomay-nya, kita harus tes dulu ini. Kita tes dulu ya, rasanya bagaimana. Apakah sudah maknyus ya. Jadi kita ambil secukupnya, sedikit aja. Kemudian kita panaskan air ya. Kita rebus saja biar cepat. Bisa juga di steam. Kalau mau di steam juga boleh. Tapi kalau mau cepat juga bisa direbus ya. Karena kita hanya perlu tahu taste-nya aja, rasanya gimana. Kita tunggu dulu sampai matang. Kemudian nanti kita cicipin. Nah kalau rasanya sudah mantap berarti sudah enough ya. Sudah cukup. Nah sudah sekitar 3-4 menit ya. Ini sudah matang teman-teman, sahabat-sahabatku. Matiin aja apinya. Kemudian kita angkat ya. Ini bahan isi siomay-nya sudah bisa kita tes. Jadi pada momen-momen seperti ini teman-teman, ini kita bisa tes ketika nanti rasanya mungkin kurang garam atau kurang kurang garlic oil or kurang minyak wijen ya, sesame oil or something like that. Kita bisa tahu. Nah, ini sekarang kita cicipin dulu ya, rasanya dia sudah pas atau ada yang kurang. Yummy. Udah pas, mantap.
Ya, terus diuleni sampai dia padat ya. Jadi seperti adonan biasa, tepung dan air gitu ya, sampai jadi padat supaya nanti bisa digiling dengan penggilingan mie. Kalau masih kurang air, ditambah air lagi dikit. Tapi jangan terlalu encer, jangan terlalu lembek, nanti susah buatnya. Ya. Nah, setelah padat begini ya, adonannya sudah siap digiling dengan penggilingan biasa, penggilingan mie biasa begini ya. Jangan lupa sambil dikasih tepung tapioka ya, supaya tidak lengket. Setelan pertama kita kasih setelan yang paling tebal ya, setelan 1 ya. Masukkan. Kalau teman-teman nggak punya penggilingan, nggak mau buat kulitnya sendiri, bisa beli ya. Di pasar banyak orang jual kulit pangsit, kulit siomay. Tapi kalau kita bikin sendiri teman-teman, teksturnya itu bisa lebih lembut dan lebih tipis biasanya. Ya, bisa sesuai dengan selera kita. Ada juga orang yang membuat dikasih tambahin telur, ya nggak apa-apa, masih. Tapi kalau saya bikin kulit bagusnya 3 bahan aja ya. Jadi tepung terigu, tepung tapioka dan air. Kalau nggak ada tepung tapioka, bisa cuman tepung terigu dan air aja. Tapi tetap ketika menggiling harus diberi ya sekali, misalkan setelah ukuran 1 ya, kemudian kita naikkan jadi ukuran 2. Ini tetap harus dikasih tepung dulu ya, supaya tidak lengket. Dan tepung yang dipakai harus tepung tapioka. Nah, ini sudah mulai bagus ya. Adonannya sudah bagus. Sekarang kita masukkan lagi ukuran ketiga. Terus semakin lama semakin tipis. Sampai nanti ukuran ke 8 ya, sampai yang paling tipis. Karena untuk kulit siomay ini semakin tipis semakin bagus ya. Dari 3, 4, 5. Saya langsung ke 5 sekarang. Ya. Nah, sudah mulai bagus. Kalau kurang tepungnya bisa kasih tepung lagi, tepung tapiokanya biar tidak lengket ya. Jadi fungsi dari tepung kanji atau tepung tapiokanya supaya ini adonan tidak lengket dengan mesin penggilingnya. Ya, ukurannya jangan langsung loncat ya teman-teman ya. Jadi dari ukuran 1 dulu, ketebalan 1, ketebalan 2, terus naik ya sampai ketebalan 8 atau ketebalan 9 ya. Ketebalan yang paling tipis artinya. Bukan ketebalan tapi ketipisan ya. Sampai yang paling tipis ya. 8 atau 9. Nah, ini sudah terakhir ini, sudah 9. Setelah ini langsung dia siap untuk dipotong-potong. Nah, ya. Kulit siomaynya sudah siap untuk dipotong. Sebelum potong jangan lupa dilapisi dengan tepung lagi. Dilapisi dengan tepung kanji supaya dia tidak lengket nanti ya. Jadi dilipat, kemudian dilapisi dengan tepung kanji. Kemudian kita tumpuk begini, kita lipat. Nah, setelah ini bisa langsung siap dipotong. Potongnya pakai pemotongan kue seperti ini ya teman-teman ya. Ya, bisa langsung dipotong. Nah, dipotong. Nah, jadi sudah. Kulit siomaynya sudah siap. Sudah jadi ya. Nih, dilepas-lepas satu. Nanti kita bikin siomaynya dengan kulit ini. Demikian cara membuat kulit siomay atau kulit pangsit ya, sama aja.
Nah, setelah jadi kulit siomainya, sekarang kita tinggal bungkus teman-teman ya. Jadi isian dagingnya yang tadi sudah jadi, yang sudah tercampur dengan segala bumbunya, yang sudah lesat, ya sudah kita tes rasanya enak. Sekarang kita tinggal bungkus ya. Bungkus diambil secukupnya, kita bungkus seperti ini. Ya. Kita jadikan, kita bungkus jadi siomay. Ya. Jadi siomay ya, untuk garnishnya di atas bisa diberi potongan-potongan carrot, apa namanya ini, wortel ya, atau cabai merah, atau bisa juga kasih keju atau something like that ya. Sudah jadi siomaynya ya. Siomaynya sudah jadi dan siap untuk di steam, dikukus ya. Kita kumpulin dulu. Oh iya, sebagai tips tambahan teman-teman, jangan lupa tangan juga dilumuri dengan sedikit tepung tapioka ya, biar tidak lengket dengan kulitnya tadi. Jadi kita ngerjainnya jadi gampang ya, ditaruh gini secukupnya, kemudian diginiin ya. Udah dimasukin, ditekan-tekan dengan, bisa pakai sendok atau something like that ya, seperti ini. Pasang garnishnya. Ya, siomaynya seperti ini ya. Cantik nanti jadinya. Juga untuk adonannya teman-teman bisa ditambahi, kalau mungkin tadi kan kita cuma pakai chicken ya, cuma pakai ayam, daging, bahan utamanya ada ayam, bisa ditambah dengan udang ya, jadi menjadi siomay chicken and prawn dumpling ya, chicken dan udang ya, ayam dan udang, chicken and prawn. Wah, rasanya lebih mantap lagi, lebih maknyus kalau pakai udang ya. Nah, jadi sudah tinggal dikukus. Nah, ini teman-teman penampakan chicken siomay ya, chicken dumplingnya ya, setelah kita bungkus dengan kulit siomay dan siap untuk di steam ya, dikukus. Proses pengukusannya sekitar 15 sampai 30 menit ya. Eng ing eng. Inilah tampilannya yang sudah matang dan siap disajikan. Nikmat, yummy. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih buat yang sudah menyimak video ini. Selamat mencoba dan menikmati kehidupan. Semangat ya.